Anak-anak yang berbudi pekerti luhur, siswa-siswi yang rajin belajar, pada kesempatan ini kita akan belajar jumlah Riemann. Materi ini adalah pengantar ke integral tentu. Misalkan akan dihitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan x pangkat 2, sumbu x, garis x sama dengan 0, sampai x sama dengan 3. Seperti pada gambar berikut. Dari materi deret bilangan bertingkat, kita sudah mengetahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari A, dari suatu konstanta, sama dengan A ditambah A, ditambah A, ditambah, dan seterusnya ditambah A sebanyak N kali. Jadi hasilnya adalah N kali A. Yang kedua, jumlah N bilangan asli. Pertama, yaitu 1 ditambah 2, ditambah 3, dan seterusnya sampai dengan N, adalah setengah N dikali N tambah 1. Berikutnya adalah jumlah bilangan berpangkat 2. Jumlah N bilangan kuadrat pertama adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari I kuadrat sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah dan seterusnya sampai dengan N pangkat 2 adalah 1/6 N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1. Ada dua cara untuk menghitung luas daerah dengan pendekatan upper sum dan lower sum. Kita gunakan pendekatan upper sum, yaitu kita menggunakan absis dari kotak di bagian sebelah kanan, sehingga kadang-kadang disebut dengan right sum. Kalau kita membuat satu partisi seperti ini, maka panjang intervalnya adalah 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Lebar kotaknya adalah 3 dikurangi 0 dibagi 1 karena hanya dibagi satu partisi. Tinggi kotak adalah Fx1 sama dengan F3. Kita ambil nilai X di sebelah kanan, yaitu F3 sama dengan 3 pangkat 2. Jadi luas kotaknya adalah Fx1, jadi tinggi kotak ini dikali lebarnya. Fx1 dikali delta X
sama dengan 9 kali 3, 27. Kalau kita lihat, daerah yang dibutuhkan hanya di bawah kurva, di bawah parabol ini, kemudian sumbu X, dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3, berarti kita melakukan perhitungan berlebihan, yaitu di atas kurva ini. Jadi perkiraannya lebih. Oleh karena itu, kita coba buat dua partisi. Seperti ini. Jadi, tadi intervalnya adalah 1 sampai 3, panjangnya adalah 3. Kemudian kita bagi atas dua partisi, maka panjang atau lebar setiap partisi adalah delta X sama dengan 3 panjang interval tadi dibagi dengan banyaknya partisi, jadi 3 dibagi dengan 2 partisi. Untuk kotak pertama, tingginya adalah 1 kali 3/2. F 1 kali 3/2. Sama dengan 1 kali 3/2 berpangkat 2. Karena X-nya adalah X pangkat 2. Sedangkan kotak kedua, tingginya adalah F 2 kali 3/2. Jadi, luasnya adalah jumlah luas kedua kotak ini. Yaitu kotak pertama, jadi luas kotak pertama ditambah dengan luas kotak kedua. Kita tulis L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 2 Fxi kali delta X sama dengan Fx1 kali delta X ditambah Fx2 kali delta X. Kita gunakan sifat distributif. Fx1 ditambah Fx2 kali delta X. Jadi sama dengan 1 kali 3/2 berpangkat 2 ditambah 2 kali 3/2 berpangkat 2 dikali 3/2. Dengan sifat eksponen, ini sama dengan 1 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Yang ini 2 pangkat 2 kali 3/2 pangkat 2. Sehingga dengan sifat distributif, itu sama dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 2 pangkat 2 dikali 3/2 pangkat 2 dikali 3/2. Jadi sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 dikali 3/2 berpangkat 3. Sama dengan 5 kali 27/8. Kira-kira 16,88. Jadi sudah berkurang dari
yang tadi. Yaitu 27. Sekarang kesalahannya sudah berkurang. (16,88). Jadi sudah berkurang kelebihan hitungnya. Ini masih lebih. Kita partisi lagi menjadi 3 partisi. Maka setiap partisi lebarnya adalah 3 dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi setiap kotak ini lebarnya 1. Maka fx1 sama dengan 1 pangkat 2, fx2 sama dengan 2 pangkat 2, fx3 sama dengan 3 pangkat 2. Atau kalau kita tulis seperti tadi, L sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai 3 fxi kali delta x sama dengan fx1 tambah fx2 tambah fx3 kali delta x. Delta x-nya adalah 3/3. Sama dengan 1 dikali 3/3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3/3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3/3 pangkat 2 dikali 3/3. Atau sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 kali 3/3 pangkat 3. Mengapa ini saya tidak sederhanakan? Itu supaya tetap mempertahankan panjang interval dibagi banyaknya partisi. Jadi kalau kita membuat 3 partisi, luasnya, jumlah luas semua kotak adalah 14. Kalau 2 kotak, 2 partisi 16,88. Berarti kelebihan hitungnya sudah berkurang. Kita coba lagi 4 partisi. Setiap partisi lebarnya adalah 3/4. Jadi fx1 sama dengan f 3/4 atau f dari 1 kali 3/4 sama dengan 1 kali 3/4 berpangkat 2. fx2 2 kali 3/4 berpangkat 2. fx3 3 kali 3/4 berpangkat 2. fx4 4 kali 3/4 berpangkat 2. Jadi jumlah luas keempat kotak adalah sigma I sama dengan 1 sampai 4 dari fxi kali delta x sama dengan fx1 tambah fx2 tambah fx3 tambah fx4 kali delta x. Sama dengan ini jumlahnya. Jadi 1 kali 3/4 berpangkat 2 tambah 2 kali 3/4 berpangkat 2 tambah 3 kali 3/4 berpangkat 2 tambah 4 kali 3/4 berpangkat 2 kali 3/4. Atau hasilnya adalah
1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 dikali 3/4 berpangkat 3. Yang ini sama dengan 1 ditambah 9, 10. 4 ditambah 16, 20, jadi 30. Jadi 30 kali 27 per 64. Kira-kira 12,66. Yang tadi 14, berarti sudah berkurang lagi. Tapi masih ada kelebihan daerah yang dihitung. Karena itu, partisi ini kita buat sampai sebanyak n partisi. Lebar setiap kotak adalah delta X sama dengan 3 kurang 0 per N sama dengan 3 per N. Tinggi kotak pertama adalah Fx1 sama dengan 1 kali 3 per N berpangkat 2. Kotak kedua tingginya Fx2 sama dengan 2 kali 3 per N berpangkat 2. Demikian seterusnya sampai dengan kotak yang ke N tingginya adalah Fxn sama dengan N kali 3 per N berpangkat 2. Luasnya sama dengan jumlah dari semua kotak ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi kali delta X sama dengan Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 tambah Fx4 sampai Fxn dikali delta X. Kita substitusi sehingga hasilnya 1 kali 3 per N berpangkat 2 ditambah 2 kali 3 per N berpangkat 2 sampai dengan N kali 3 per N berpangkat 2 dikali 3 per N. Dengan sifat bilangan berpangkat, ini diuraikan menjadi 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai N pangkat 2 dikali 3 per N berpangkat 2 dikali 3 per N. Sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai N pangkat 2 dikali 3 per N berpangkat 3. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dan seterusnya sampai N pangkat 2 dengan deret bilangan berpangkat kita dapati 1/6 N kali N tambah 1 kali 2N ditambah 1 dikali 3 per N berpangkat 3, jadi 27 per N pangkat 3 sama dengan 27 per 6 itu 9 per 2 dikali N dibagi N pangkat 3 adalah per N pangkat 2. Kemudian tinggal N tambah 1 dikali 2N ditambah 1 hasilnya adalah 2N pangkat 2 ditambah N kali 1 ditambah 2N sama dengan 3N ditambah 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi
9/2 kali 2n pangkat 2 ditambah 3n ditambah 1 per n pangkat 2. Untuk tak berhingga partisi, maka jumlah luas seluruh kotak itu sangat mendekati, sehingga kita katakan itu luas yang sebenarnya. Jadi untuk partisinya sebanyak tak hingga, luasnya adalah limit n menuju tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n fxi kali delta x. Pada langkah sebelumnya kita dapati sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dari fxi kali delta x adalah 9/2 kali 2n pangkat 2 ditambah 3n ditambah 1 per n pangkat 2. Sehingga limitnya adalah 9/2 kali limit 2n pangkat 2 per n pangkat 2 adalah 2. 3n per n pangkat 2 adalah 3 per n ditambah dengan 1 per n pangkat 2. Kalau n menuju tak hingga, maka 3 per n menuju 0, 1 per n pangkat 2 juga menuju 0. Sehingga limitnya adalah 2. Jadi luasnya adalah 9/2 kali 2 sama dengan 9 satuan luas. Ya, kita lihat lagi contoh. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2, sumbu x, garis x sama dengan 1 sampai x sama dengan 3 dengan jumlah Riemann. Batas kirinya adalah 1. Batas kanannya adalah 3. Jadi panjang intervalnya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Banyaknya partisi n berarti lebar setiap kotak adalah delta x sama dengan panjang interval dibagi dengan banyaknya partisi sama dengan 2 per n. Fungsi fx sama dengan x pangkat 2, sehingga tinggi kotak KI adalah fxi sama dengan f1 ditambah lebar setiap partisi. Jadi kotak pertama itu tingginya adalah 1 ditambah 2 per n satu ditambah 1 kali delta x. Jadi 1 dikali 2 per n. F1 ditambah I kali 2 per n sama dengan 1 ditambah I kali 2 per n berpangkat 2. Tinggi kotak itu, kalau ini kita uraikan, sama dengan 1 ditambah 2 kali 1 kali I kali 2 per n ditambah dengan I kali 2 per n berpangkat 2 sama dengan 1 ditambah I kali 2 kali 2 itu 4 per n ditambah I pangkat 2 dikali 4 per n pangkat 2.
Jadi luas kotak KI adalah Fxi kali delta X. Sehingga luas seluruh kotak ini adalah sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fxi kali delta X. Ini tadi kita sudah dapati sama dengan 1 ditambah dengan I kali 4 per N ditambah I pangkat 2 dikali 4 per N pangkat 2 dikali delta X-nya adalah 2 per N. Kemudian ini kita pisahkan masing-masing sigmanya. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari 1 ialah 1 ditambah 1 ditambah 1 dan seterusnya sampai sebanyak N. Jadi satunya sebanyak N. Kemudian I dikali 4 per N berarti 1 kali 4 per N ditambah 2 kali 4 per N ditambah 3 kali 4 per N dan seterusnya sampai N kali 4 per N. Ini juga dijabarkan menjadi 1 pangkat 2 dikali 4 per N, 2 pangkat 2 dikali 4 per N, 3 pangkat 2 dikali 4 per N, dan seterusnya sampai dengan N pangkat 2 dikali 4 per N. Maaf, ini N pangkat 2. Dikali 2 per N. Sama dengan 1 dijumlahkan sebanyak N kali, berarti N kali 1. Kemudian ini dengan sifat distributif kita dapati sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai dengan N dikali 4 per N. Yang ini 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sampai dengan N pangkat 2 dikali 4 per N pangkat 2 dikali 2 per N. Jadi ini N kali 1 ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N adalah setengah N kali N tambah 1. Ingat sebelumnya kita sudah dapat di deret bilangan berpangkat yaitu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai N adalah setengah N kali N tambah 1. Kemudian kita kali 4 per N ditambah jumlah bilangan kuadrat adalah 1/6 N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan 4 per N pangkat 2. Seluruhnya ini kita kalikan dengan 2 per N. Sehingga N dikali 1 adalah N. 4 dibagi 2, 2. N dibagi N, 1. Jadi tinggal N tambah 1. Kemudian 4 dibagi 6, 2 per 3. N dibagi N pangkat 2 per N dikali N tambah 1 dikali 2N ditambah 1. N kali 2N, 2N pangkat 2 ditambah N ditambah 2N
Jadi N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 1 dikali 2 per N. Sama dengan ini 3N ditambah 2 ditambah 4 per 3N ditambah 2 per 3N kali 3N adalah 2 ditambah 2 per 3N dikali 2 per N. Ini kita jumlahkan 3N ditambah 4 per 3N menjadi 13 per 3N ditambah 2 tambah 2 4 ditambah 2 per 3N dikali 2 per N sama dengan 26 per 3 karena N dibagi N 1 ditambah 4 kali 2 8 per N ditambah 2 per 3N dikali 2 per N berarti 4 per 3N pangkat 2. Sehingga luas sebenarnya adalah limit N menuju tak hingga dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari Fxi kali delta X sama dengan limit N menuju tak hingga dari 26 per 3 ditambah 8 per N ditambah 4 per 3N pangkat 2 sama dengan 26 per 3. Karena jika N menuju tak hingga, maka 8 per N limitnya menuju 0, 4 per 3N pangkat 2 juga limitnya menuju 0. Jadi luas sebenarnya adalah 26 per 3.